Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Sok, Bu, saya numpang masuk ya. Iya, silakan duduk. Apa kabar Ica? Baik Ibu. Alhamdulillah baik. Sebelumnya kesibukannya apa Ica? Sebenarnya kesibukannya sekarang lagi kuliah aja sih Bu. Terus juga lagi ngerjain tugas. Terus juga lagi nyari-nyari part-time. Mau kerja niatnya? Mau kerja gitu loh Bu. Jadi kan ini kan bentar lagi mau liburan dari kuliah kan. Jadi mau kerja. Dulu melakukan konseling. Apakah sebelumnya udah pernah melakukan konseling? Udah sih Bu, udah pernah melakukan konseling. Oke, berarti Ica udah tahu ya kalau konseling ini kita batasi waktu. Untuk hari ini kita bisa melakukan konseling sekitar 30 menit. Jika dibutuhkan konseling lebih lanjut, kita bisa melakukan di lain waktu. Baik Bu, saya mengerti. Oke, kalau begitu apa yang ingin disampaikan pada konseling hari ini? Ya Bu, saya merasa bingung dan sedih gitu loh Bu. Ibu memahami apa yang kamu rasakan, namun apakah perasaan itu tidak enak atau yang mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan? Ya Bu, saya pikir juga saya pikir juga iya sih Bu. Bisakah Ica jelaskan perasaannya hari ini? Dengan senang hati Bu, saya menjelaskannya. Tapi mohon dirahasiakan ya Bu ya kepada siapapun tentang cerita saya. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Ica. Di sini Ica bisa menceritakan tentang semua yang Ica rasakan, karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Ica bisa bercerita tentang dengan leluasa dan tenang. Baik Ibu, begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas kan. Saya tuh merasa kurang percaya diri dari awal tuh pertamanya. Jadi begini Bu, jadi tuh saya kurang percaya diri gitu. Di diri saya kayak ada kurang rasa percaya diri, apalagi kalau ketika saya lagi presentasi di depan kelas tuh saya kurang percaya diri. Saya tuh merasa kepercayaan diri saya tuh kurang karena badan saya yang terlalu gemuk gitu loh Bu. Terus juga banyak pikiran yang kayak kepikiran negatif gitu loh Bu, kayak misalkan orang tuh sebenarnya mikirnya kayak saya tuh sebenarnya tuh orang tuh nggak mikirin saya, tapi saya kayak mikirnya kayak oh ini orang nih ngeliatin saya karena ngeliat saya tuh kayak aneh gitu loh. Jadi kayak gara-gara itu kurang kepercayaan diri saya tuh kayak makin melunjak gitu. Saya juga kalau di depan umum gitu saya kayak kurang minat untuk ngobrol sama orang. Terus atau misalkan lagi di tempat belanja, misalkan kayak di Alfamart nih, saya nggak berani bayar sendiri gitu loh Bu. Saya maunya kayak bareng sama temen atau temen yang bayarin gitu. Jadi ada rasa kecemasan dan kurang kepercayaan diri saya gitu loh dari hal-hal yang kayak gitu. Saya tuh bingung harus kayak gimana, apalagi saya juga kan pengen nge-apply pekerjaan kan. Jadi kayak ngerasa tetap takut gak diterima karena saya maksudnya dari badan saya tuh kayak misalkan kurang bagus gitu. Sekarang kan pekerjaan yang kayak gitu kan harusnya dicari tempat-tempat, misalnya dicarinya tuh orang-orang yang cantik, yang pokoknya yang body goals, yang tinggi, yang putih. Jadi kayak saya langsung ngerasa insecure gitu loh Bu, gitu Bu.
perasaannya Ica pas merasa kurang insecure di depan. Perasaan saya sih ada rasa kayak kecemasan gitu loh Bu, kalau di depan orang banyak. Kayak kecemasan saya tuh ya meningkat lebih tinggi kalau udah berada saya bareng sama orang-orang yang gak saya kenal gitu loh, karena saya mikirnya kayak tatapan mereka ke saya tuh kayak merasa terintimidasi gitu, jadi saya takut, cemas gitu. Bisakah Ica menjelaskan lebih jauh tentang insecure yang Ica rasakan? Jadi tuh saya pernah nih ya Bu ya, saya tuh misalkan mau presentasi kan otomatis kan banyak orang-orang kan yang tertuju kepada saya, terus tiba-tiba tuh kayak ketika saya mau maju tuh kayak saya tuh gemeteran, terus deg-degan, keringet dingin, kayak takut gitu loh Bu. Pas udah habis dari presentasi kayak gitu, terus juga kalau pas saya baca juga itu saya bacanya kayak baca presentasinya tuh cepet banget tuh karena saya ketakutan, ada rasa kayak kecemasannya gitu. Nah gitu saya takut juga pas di pertanyaan sama dosen, kalau misalkan dosen kasih pertanyaan ke saya gitu, jadi saya takut. Selanjutnya apa yang Ica lakukan ketika Ica insecure di dalam kelas? Saya sekarang ini saya lagi mencoba ini sih Bu, untuk bisa menetralisirkan rasa kecemasan dan ketakutan saya. Misalkan saya menarik nafas dulu terlebih dahulu, menenangkan diri itu. Apakah dengan cara demikian Ica merasa senang dan nyaman di kelas? Memang ya karena mungkin kalau saya presentasi sekarang kan karena teman-teman saya juga udah pada kenal saya, jadi saya ya biasa aja mungkin. Cuman kalau di luar saya belum bisa gitu tuh, kayak saya rasa takut gitu loh. Bukan kalau di kelas tuh kan kayak masih masih kayak udah pada kenal gitu loh, jadi saya biasa aja kalau di kelas. Cuman kalau saya udah di luar tuh saya takut gitu loh Bu. Takutnya kenapa? Ya takut kan karena orang-orang tuh belum kenal, maksudnya saya tuh belum kenal sama mereka, jadi kayak perspektif mereka ke saya tuh nggak tahu gitu kan. Kalau misalkan teman sekelas kan kayak saya udah kenal gitu loh, oh mereka tuh kayak gini, mereka tuh kayak gini. Tapi kan kalau sama orang lain tuh kayak saya takut, jadi saya tuh kayak insecure-nya, terus kurang kepercayaan dirinya tuh di situ gitu. Kayak ngeliat ketemu orang asing nih, terus kalau ngeliat saya dia kayak gitu sih kayak ini apa yang aneh dari saya ya gitu. Terus gimana Ica nanggepin kalau ada orang seperti kayak gitu? Kalau sekarang saya tuh kalau di luar ya saya meyakinkan diri saya tuh saya bisa percaya. Misalnya saya tuh kayak ya udah mereka mau ngomong apa ya terserah gitu. Saya juga pokoknya sekarang tuh saya tuh kayak misalkan mereka nih dan saya nih ya udah, mereka ya udah mau mereka berpikir apapun itu tentang saya ya itu kan emang pikiran orang gitu. Saya nggak bisa memihak untuk berpikir mereka kepada saya gitu Bu. Jadi saya kayak tetap berpikir positif. Kalau mereka tuh ya udah sekedar hanya melihat saya gitu loh, tanpa ada berpikir yang negatif. Terinspirasi dari mana? Kalau boleh tahu kamu terinspirasi dari mana Ica? Saya bisa berpikiran kayak gini kan karena sebelumnya saya pernah konseling kan Bu. Jadi kayak saya menerapkan apa yang sudah sebelumnya saya konselingin gitu, kayak dengan saya menerapkan kepercayaan diri saya di dalam diri saya gitu. Jadi kamu udah pernah konseling sebelumnya, terus karena insecure ini kamu konseling lagi? Ya jadi tuh kayak pas itu kan sebelumnya tuh saya kayak merasa lebih takut kan, tapi sekarang tuh
takut masih, tapi kayak kurang masih meyakinkan diri saya gitu loh kalau saya tuh bisa loh, tapi masih ada rasa-rasa takutnya kalau sekarang itu. Makanya saya bingung tuh kadang kalau misalkan ya itu di luar bareng bertemu sama orang-orang banyak gitu loh, jadi kayak saya ngerasa insecure harusnya kayak gimana ya Bu, misalkan menanggapi orang-orang tuh kayak menghilangkan dari perspektif orang-orang yang berpikir terus gimana ya Bu. Nah, kalau boleh tahu tingkat kecemasan Ica di dalam kelas dan di luar kelas gimana? Persenannya gitu Bu, maksudnya ya dari 1 sampai 5. tingkat kecemasan saya kalau di luar tuh mungkin sekitar 4 lah ya Bu dari 5. Kalau misalkan di kelas kan karena teman-teman saya udah kenal, jadi ya cuman saat pas kita maju ke depan aja sih Bu, kayak presentasi gitu kan, itu saya tingkat kecemasannya lebih tinggi, lebih naik. Cuman kalau emang di luar tuh ya kalau saat saya keluar rumah ya tingkat kecemasannya mungkin ada sampai 4 sih. Kalau misalnya Ica nih tingkat kecemasannya apa sih namanya dihilangin kalau di luar, jadi biar memposisikan diri Ica tuh kalau di dalam kelas begini dan di luar kelas begini, jadi bisa sama rata. Ya itu makanya kan saya konseling kepada ibu itu gimana caranya saya mengatur tingkat kecemasan saya di luar kelas dan di dalam kelas Ibu. Emang tingkat kecemasan kamu tuh dalam berbicara atau dalam kayak orang berpikir kamu tuh apa sih, dalam arti kayak badannya gede atau gimana? Awal-awal tuh saya takut kan, awal-awal sebelum saya konseling tuh saya takut pas berbicara sih Bu. Saya ya nggak berani langsung berbicara langsung kepada orang, tapi kalau sekarang saya udah berani gitu berbicara kepada orang. Jadi kalau sekarang tingkat kepercayaan saya ya kepada diri saya sendiri gitu loh Bu. Kalau berarti kamu tuh dalam berbicara takut dalam ngomong ke orang, takut salah. Ya takut pokoknya takut berinteraksi kepada orang gitu Bu. Itu awal-awal sebelum saya konseling itu kan, sudah konseling saya udah berani nih berbicara kepada orang. Nah sekarang saya kurang kepercayaan diri saya ya dari di dalam diri saya sendiri gitu, di dalam pikiran saya. Coba kamu melakukan ngomong nih di depan kaca, apa yang kamu ingin sampaikan kepada diri kamu biar kamu tuh tingkat percayanya nambah. Jadi saya ngomong depan kaca gitu Bu. Iya. Biar saya tingkat kepercayaan diri saya tinggi. Iya benar kayak gitu. Jadi biar tingkat kepercayaan kamu tuh nambah. Biar kamu tuh percaya ke orang, terus percaya ke di luar kayak sahabat kamu, keluarga kamu. Jadi kamu tuh ada kepercayaan buat ngomong nih, kalau saya tuh bisa ngelakuin itu semuanya. Ngelakuin kalau saya berani gitu. Iya bener, kayak kamu tuh berani untuk mengungkapkan itu semuanya. Saya berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya benar. Jadi kayak saya merasa pengennya orang lain tuh melihat saya ya karena saya tuh sempurna. Sebenarnya kan emang pikiran orang lain tuh kan beda-beda. Mereka mau berpikiran kepada saya itu ya terserah kan, itu kan hak mereka kan. Tapi tuh kadang di lain pikiran saya tuh kayak saya mikir saya tuh maunya dilihat baik gitu loh kepada orang lain. Dari saya orang lain tuh harus melihat saya tuh baik gitu loh Bu. Jadi kayak sebenarnya tuh nggak harus kayak gitu. Kalau begitu apakah masalahmu tentang bagaimana nih cara meningkatkan kepercayaan diri kamu saat di luar dan di dalam itu tidak cemas untuk ngomong sama orang lain?
Ya saya juga bingung sih Bu, saya kadang kayak berpikir harus bisa percaya diri gitu di depan orang, tapi kadang di lain sisi tuh saya tuh kayak percaya diri gitu kan di depan orang lain, tetapi kayak tiba-tiba kalau saya udah di depan orang lain nih kayak kepercayaan diri saya tuh kayak menciut gitu loh, padahal nih sebelum saya keluar rumah nih kayak percaya kok gue tuh kayak saya tuh bisa gitu loh, gue tuh bisa loh gitu loh, tapi kayak pas saya udah di depan kerumunan tuh kayak tiba-tiba menciut gitu, kayak aduh nggak bisa nih takut, kayak gitu loh Bu saya. Berarti kayak ada ketakutan yang kamu alami di luar dan di dalam kelas ya. Kayak kamu tuh takut yang tadinya di pas mau berangkat ke kampus kamu berani, pas udah nyampe kampus kamu takut untuk ngomong sama orang. Ya kayak gitu Bu. Jadi kayak saya dari sebelum saya mulai tuh kayak saya udah menetapkan diri kayak saya nggak takut kok gitu, saya berani kok, percaya diri saya tinggi. Tapi tiba-tiba pas saya dari kampus kayak nggak bisa nih, saya takut gitu loh. Gitu loh Bu. Bagus sekali keinginan Ica. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apakah Ica sudah punya cara untuk mengatasi masalah Ica tentang tidak percaya diri? Saya masih bingung sih Bu. Apa yang membuat Ica merasa bingung? Saya takut nih, saya tuh kayak ngerasa saya takut ngelakuin apa yang saya lakuin nih, misalkan itu kayak salah di mata orang lain gitu loh Bu. Jadi kayak misalkan nih saya sebenarnya tuh saya mau beli ini, tapi kayak orang-orang tuh berpikirnya kayak nggak bisa loh gitu. Saya orang-orang tuh kayak berpikir ngapain sih beli kayak ginian gitu. Apakah Ica sudah berusaha melakukan yang terbaik dalam memilih barang atau sesuatu? Belum sih Bu. Yang mencobanya saja Ica belum tahu nih kayak bakal suka apa sama barang apa enggak. Saya bakal coba sih Bu untuk meningkatkan kepercayaan diri saya lagi. Baik, apa kira-kira rencana Ica nih sementara sebagai pegangan tindakan selanjutnya? Saya akan belajar kayak bagaimana saya harus percaya diri di depan orang lain. Terus kedua, saya akan berpenampilan lebih rapi sehingga saya merasa lebih percaya diri. Yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum keluar rumah agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan sih Bu. Bagus, Ica sudah tahu apa yang harus Ica lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Ica setelah kita berdiskusi, atau apakah kesimpulan Ica? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan ini mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling sekitar 30 menit, jadi kesimpulannya adalah pertama, Ica kayak berlatih dan belajar untuk percaya diri lagi. Terus kedua, Ica akan bertampilan rapi sehingga Ica akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, Ica akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Ica yakin akan melakukan itu? Dan saya yakin. Apakah masih ada yang akan Ica sampaikan? Sudah Bu, sudah cukup. Apakah bagaimana kalau konseling ini kita akhiri? Terima kasih banyak sebelumnya ya Bu. Baik, sama-sama Ica. Pamit dulu ya Bu. Ya, hati-hati.